Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas pemrograman website E akan mempresentasikan proyek akhir pemrograman website yang telah dibuat oleh kami. Saya Yuga Firdaus Pratika, NIM 192410102084, dan dua teman saya yaitu Avandi Maulana Pangestu, NIM 192410102056, dan Ahmad Nur Hidayat, NIM 192410102063. Daftar isi yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu satu tema, yaitu pengertian SDGs dan subtema yang telah kita ambil. Yang kedua, produk web, penjelasan singkat web yang telah dibuat. Yang ketiga, fitur-fitur, penjelasan beberapa fitur yang telah dibuat. Yang pertama yaitu SDGs, Sustainable Development Goals, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Pengertiannya, SDGs ini merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pimpinan dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai oleh pada tahun 2030. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan adalah salah satu tujuan dari program SDGs, yang dimana tujuannya untuk menciptakan keadaan masyarakat yang kesehatannya selalu terjaga. Sedangkan salah satu cakupan target dalam tujuan tersebut yaitu adalah memberantas atau mengakhiri epidemi yang salah satunya terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Yang kedua, produk web. Web yang kami buat yaitu mengangkat topik yang sesuai dengan subtema dan target yang sudah disampaikan, yaitu berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, khususnya mengenai epidemi. Fitur dari web kami buat menyajikan beberapa informasi seperti update kasus positif COVID-19, gejala infeksi COVID-19, artikel atau berita terkini COVID-19, dan banyak juga yang lainnya. Yang ketiga, fitur-fitur yang telah kami buat yaitu yang pertama ada home, tampilan awal web. Yang kedua, gejala, yaitu informasi mengenai gejala positif COVID-19. Yang ketiga, blog, artikel, dan berita mengenai COVID-19. Yang keempat, donation, yaitu fitur donasi untuk membantu orang yang terdampak pandemi. Yang kelima, about, berisi tentang website dan tim developer. Yang keenam, contact, berisi kontak yang bisa dihubungi. Nah, untuk selanjutnya, codingan akan dibahas oleh dua teman saya, yaitu Avandi Maulana Pangestu dan Ahmad Nur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, NIM 19241101063. Saya di sini akan menjelaskan tentang UI dari website yang kami buat. Website kami buat terdapat 6 page atau 6 view, yaitu yang pertama tentang home, gejala, kemudian blog, donation, about, dan kontak. Untuk home sendiri, ini akan menjadi tampilan awal dari website kami, yang isinya ini seperti pengantar dari website kami buat, kemudian informasi kasus virus coronanya. Untuk yang kasus ini kita mengambil dengan menggunakan API, jadi kita pakai API untuk mengambil datanya. Ini kita mengambil API untuk API-nya pakai dari api.corona.com yang khusus Indonesia, jadi yang khusus daerah Indonesia. Kemudian di sini
Nah, di sini what is coronavirus ini berisi pengertian dari virus corona. Di sini ada video. Kalau cek kemudian video. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus yang baru saja ditemukan dan dapat. Sedangkan untuk yang more infonya ini kan lanjut ke Wikipedia untuk mendapatkan info corona lebih lanjutnya. Selanjutnya, cara mencegah virus corona, informasi cara mencegah itu lebih detailnya, nggak bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Kemudian gejala, kemudian ini ada informasi sakit rujukan. Sebagai informasi apabila sudah terinfeksi virus corona, ini sebagai rujukan rumah sakitnya. Ini kita sunting dari kompas.com, itu data rumah sakitnya. Iya. Nah, ini untuk footer. Untuk footer jadi ini dipisah dengan simpan di footer karena hampir semua halamannya menggunakan footer ini sama, jadi footernya dipisah agar lebih gampang, kemudian lebih mempermudah dalam codingnya nanti. Jadi, sedangkan untuk headernya ini sebagai untuk href ke font ataupun ke CSS yang dipakai. Untuk gejala terinfeksinya sama, untuk rumah sakitnya juga disebutkan, dan fungsi footer. Untuk blog ini menampilkan artikel-artikel yang sesuai dengan untuk setiap artikel ini akan ada page baru, tampilan barunya. Klik tampilannya kita buat sendiri-sendiri. Jadi beritanya untuk indeks awal ini untuk nampilkan yang awal sebagai blok yang awal tadi yang berisi 6 berita, menampilkan yang ini. Nah, ini untuk yang awal. Sedangkan untuk berita 1, berita 2 sampai 6 memberikan berita lebih detailnya. Dan di sini terdapat dua sumber, di mana sumber di atas ini akan merujuk langsung ke websitenya websitenya saja, sedangkan untuk yang sumber yang di bawahnya akan merujuk ke websitenya, yaitu tepatnya ke berita yang diambil. Ke situ. Sudah. Kemudian donation. Donasi ini ada form untuk memberikan donasi, di mana berisi nama lengkap, email, dan rekening bank. Untuk rekening banknya terdapat 5 pilihan, yaitu Bank BRI, BCA, Mandiri, Jatim, dan Bank BNI. Donasi. Apakah total donasi yang sudah didapat? Ya, untuk baik form donasi ataupun donasi yang didapat, semuanya dicatat di model ataupun disimpan di database nanti. Untuk footer, untuk about ini berisi tentang website, kenapa website ini dibuat, dimana website dibuat ini dengan untuk memberikan info tentang statistik virus corona ataupun membantu untuk memberikan informasi tentang virus corona. Dan ini tampilan dari kelompok kami yang dalam proyeknya, yang buat proyeknya. Kemudian untuk yang kontak berisi tentang kontak yang bisa kemudian berisi form pemberian pesan ataupun saran-sarannya bisa ditampung di sini. Kemudian untuk info ini berisi tentang alamat, nomor telepon, email, kemudian website ini. Untuk website yang bisa dihubungi nanti. Footer. Itu saja dari saya tentang desain UI-nya. Untuk ke backend-nya akan dilanjutkan oleh teman saya, Apandi Maulana. Baik, di sini saya Apandi Maulana Pangestu. Di sini saya akan melanjutkan
presentasi yang telah dilakukan oleh Ahmad Nur Hidayat tadi ya. Di sini saya akan menjelaskan bagian back end-nya. Jadi untuk program ini atau website ini ya, aplikasi ini menggunakan sistem atau metode MVC ya untuk dalam membangun rancangannya. Untuk ini oke. Jadi untuk di project ini di sini kita ada index.php yang ada di folder public ya. Oh ya, sebelumnya di sini dalam satu folder project MVC ini ada folder app dan public, di mana folder public ini gunanya itu agar bisa diakses oleh user. Kemudian untuk app ini adalah bagian sisi belakang dari atau back end dari webnya. Jadi yang digunakan untuk merancang atau struktur dari website itu. Untuk di file public di sini itu ada file CSS, di mana file CSS ini digunakan untuk stylingnya ya. Dan ada font yang digunakan kan jelas untuk fontnya itu, tipografinya. Kemudian di sini ada image di sini ini isinya gambar-gambar yang akan digunakan nantinya, seperti ini ada icon kayak gitu. Kemudian ini JS-nya. Kemudian ini ada SCSS, jadi SCSS ini CSS preprocessor seperti itu ya. Di dalam ya sama seperti CSS, hanya saja untuk SCSS ini ya preprocessor. Jadi bedanya ya ada beberapa. Kemudian ini ada file HT access di mana digunakan untuk melakukan beberapa instruksi. Jadi instruksinya ini digunakan agar user itu tidak menginputkan sesuatu yang aneh-aneh, seperti linknya itu dibuat mainan atau ya mungkin ada hacker yang ingin membajak dan sebagainya seperti itu. Kemudian di sini ada prepros config ini untuk bootstrapnya itu nanti ya, config untuk bootstrapnya. Kemudian di sini ada index, jadi user nanti itu bakalan mengakses halaman ini. Nah, kenapa kok codingannya sedikit? Nah, itu karena kita menggunakan rancangan bangun MVC itu agar lebih simple seperti itu. Jadi kita dimulai dari sini. Ini ada inisiasi session yang nanti akan saya jelaskan digunakan untuk apa. Kemudian ini ada require once app init, jadi kita menginisiasi file yang namanya in.php. Kemudian kita menginisiasi fungsi kelas itu kelas app gitu. Jadi kita bakalan masuk ke app-nya ini, folder app. Nah, di dalam folder app ini pertama kali akan diinisiasi yang namanya ini.php. Ini.php ini digunakan untuk require once, jadi seperti import gitu ya, mengimport beberapa file yang diperlukan untuk membangun website ini seperti itu. Di sini ada core app, terus core controller, database, flash, config. Untuk app ini adalah rancang bangun seperti dasarnya. Controller jelas untuk control itu sendiri, database itu untuk modelnya, kemudian flash ini untuk notifikasi. Kemudian ini config itu ada, kemudian di sini ada file config ini untuk beberapa pengaturan seperti ini define base URL, ini digunakan untuk persingkat aja ya, jadi tidak perlu ketik panjang-panjang lagi untuk hrefnya nanti saya akan beri contohnya di bagian views. Kemudian ada define di sini ada beberapa define seperti ada db host, user, path name, ini digunakan untuk di bagian database ini di sini. Jadi nanti db host ini ada localhost-nya,
terus user ini root, kemudian DB path-nya itu dikosongi, kemudian DB-nya, name-nya itu nama database-nya itu was underscore PHP MVC. Kemudian lanjut kita ke app, di mana app ini dasar-dasarnya dari website ini. Ini digunakan untuk mengambil apa yang user masukkan di dalam link box-nya itu. Jadi di sini ada public function, itu construct, kemudian di dalam construct ini ada inisiasi fungsi lain, parsing URL, di mana ini digunakan untuk memparsing URL yang telah diberikan oleh user. Jadi di sini nih, jika iset itu kita get URL-nya, jika ada, maka cache URL ini itu bakalan ditrim. Jadi yang ditrim itu ini slash-nya ini backslash, kemudian URL-nya nanti bakalan difilter lagi. Difilter itu filternya menggunakan filter sanitize URL, kemudian kita pecah, di-explode dengan batasannya itu backslash ini lagi, kemudian dijadikan sebuah array yang namanya URL. Ini yang dipecah ya. Kemudian nanti bakalan di return URL. Nah, ini fungsinya itu dipanggil di sini, memanggil ini URL sama dengan this parsing URL. Kemudian lanjut ke ini, controller ini dipanggil untuk memanggil controllernya ya. Memanggil controllernya, untuk controller apa yang dipanggil. Jadi URL untuk array ke nolnya, indeks ke nolnya atau array pertamanya itu menyimpan nama dari controller yang kita gunakan, seperti itu. Nah, kemudian ini bakalan memanggil require once ini. Kemudian metodenya kita panggil. Ini kan anggap aja controller ini memanggil kelasnya. Kemudian metodenya ini memanggil functionnya, seperti itu. Kemudian ini ada params, di mana params itu data yang dikirim seperti parameternya, seperti itu. Nah, kemudian kita panggil semua itu tadi menggunakan function ini, callback user function array dengan argumen seperti ini. Jadi argumennya itu ada array, berbentuk array. Jadi controller sama metode itu dipanggil di situ. Kemudian kalau ada parameter itu disuruh kirim, seperti itu. Kita masuk controller PHP, di mana controller PHP ini itu ada kelas yang namanya controller, di mana controller ini fungsinya untuk memanggil view sama modelnya gitu. Untuk view-nya itu bakalan merequire once ini filenya ini. Kemudian dari cache view-nya ini ngambil dari itu tadi yang di app itu. Kemudian kita kasih .php. Untuk yang model sendiri itu dikarenakan bentuknya database, kita itu harus pakai ini return new model itu. Kayak gitu. Ini database-nya ini kita memanggil ini yang define tadi itu ya, yang db host, db user, db path itu dipanggil. Nanti ini digunakan pada ini di sini nih, kita gunakan pada data source name-nya gitu. Kemudian kita menggunakan optionnya itu PD atribut persisment-nya itu sama dengan true, kemudian atribut error mode-nya itu error mode exception, seperti itu. Kemudian kita try dbh database handler itu sama dengan new PDO. Kemudian kalau misalnya gagal kita catch PDO exception ini. Exception kan itu pakai $e ini. Kemudian dimatikan dengan nih mendapatkan pesannya ini ya. Kemudian ini ada juga function yang namanya query. Jadi query untuk menyiapkan query yang akan dipanggil, seperti itu. Kemudian ini ada bind, sini ada bind value. Kemudian ini ada execute untuk menjalankan database-nya. Kemudian itu ada result set, ini untuk memfetch all semua yang ada di database-nya yang sudah kepanggil tadi itu, misalnya select star bla bla bla, itu bakalan di fetch all. Kemudian ini yang single ini digunakan untuk memanggil satu table atau satu data aja. Kemudian ada row count, ini digunakan untuk menghitung
banyaknya row yang ada pada tabel. Sini ada flash. Flash ini digunakan untuk notifikasi ya. Jadi misalnya ada data inputan itu bakalan ada keluar hasilnya seperti itu. Ini kita menggunakan dua karena ini ada dua jenis flash ya. Yang pertama flashnya untuk donasi, yang kemudian flash 2 itu ada untuk pesan seperti itu. Di sini ada static function, itu ngeset dari flashnya itu. Kita menggunakan 3 argumentasi, yaitu pesan, aksi, dan diterima, di mana pesannya itu ya jelas isi dari pesannya itu, kemudian aksinya ini bagaimana, kemudian ini ada tipenya. Untuk lebih jelasnya ada di sini sih. Oh ya, ada di sini. Model ada di konteks, ada di sini. Ini memanggil itunya apa? Flashnya tadi ini flash, ini pesannya gagal, ini aksinya, kemudian ini warnanya. Jadi warna pesannya. Misalnya kalau sukses itu warna hijau, danger itu warnanya merah. Kemudian kita lanjut ke ini sudah core-nya, ini sudah visnya tadi sudah dijelaskan. Kita akan ke controller. Pertama kita akan ke controller home, di mana controller ini akan dipanggil pertama kali ketika mengakses website-nya itu. Seperti itu. Jadi ini controller default-nya lah anggapannya. Jadi landing page seperti itu. Jadi di sini kita membuat kelas bernama home, itu bakalan mengextend controller yang ada di sini, di core ini tadi, di extend. Kalau udah di extend itu tidak bisa dipanggil yang ada di dalam ini, seperti view, ini this view, tuh, atau kelas yang lain atau function yang lain, seperti itu. Kemudian kita ada blog, di mana blog ini isinya ada berita-berita. Untuk ini landing page-nya ini default-nya. Jadi ketika kita menuju ke blog, itu bakalan diantarkan ke indeks ini. Kemudian kalau misal kita menjalankan view yang lain, misalnya kita menjalankan controller berita satu ini, maka akan keluar page berita satu seperti itu. Sama ya. Kemudian kita ke symptoms atau gejala. Untuk gejalanya mirip sama home. Kemudian di sini ada about sama juga, hanya satu function saja. Kemudian di sini ada contact. Di mana contact ini ada dua function. Di mana function pertama ini untuk memanggil indeks itu default dari contact ini. Yang kedua digunakan untuk melakukan operasi database. Jadi di mana function tambah ini digunakan untuk menginput data yang ingin dikirimkan ke database, seperti itu. Nah, ini jika model ini contact model, terus tambah data contact itu nilainya lebih dari 0, maka jalankan flash. Jika tidak, jalankan flash yang ini. Ini flash berhasil, ini flash gagal. Kemudian di donation juga mirip. Jadi di donation ini juga sama. Untuk donation sendiri ya, di sini kita memanggil data, memanggil model yang namanya donation model get all donation. Ini agar menyantumkan donasi yang sudah terkumpul seperti itu. Terus kita lanjut ke modelsnya. Untuk modelsnya sendiri ini ada contact model dan donation model. Hanya ada dua ya. Dimana contact model yang digunakan untuk melakukan operasi database yang bernama tabel pesan user ya. Untuk fungsinya sendiri ada construct, di mana function construct ini digunakan untuk membuat database baru. Digunakan untuk ini membuat ini kelas database baru maksud saya. Ya.
untuk mengaktifkan PDO-nya itu ya. Kemudian di yang kedua ini ada public function tambah data contact. Ini digunakan untuk menambah pesan yang ingin dikirimkan ke database-nya gitu. Jadi dari user itu menginputkan data, nanti bakalan dikirim ke database seperti itu. Di sini ada cache query, di mana cache query ini digunakan untuk menyimpan argumen dari argumen SQL ya. Jadi nanti disimpan, kemudian bakalan di execute di sini. Ini bind, ini digunakan untuk menaruh argumentasi cache data ini, data yang disimpan ini ke dalam ini, nanti bakalan disimpan di situ. Setelah ini semua disimpan, bakalan di execute, kemudian return di big count. Untuk donation model sama, hanya saja di donation model di sini ada satu function lagi, di mana functionnya itu namanya get all donation. Ini digunakan untuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu digunakan untuk menampilkan hasil donasi yang telah terkumpul. Di mana di sini kita menggunakan query yang memiliki argumentasi ini. Select sum ini ditambah jadi total semua yang bernama tabel donasi itu sebagai total dari tabel daftar donasi. Kemudian kita return. Ini yang kita menggunakan MVC ya. Kalau ini yang basic ini. Sama saja hasilnya. Jadi untuk ini kita this statement itu diisi dengan ini. Kemudian this statement bakalan di-execute, kemudian akan mereturn fetch all ini tadi. Seperti itu. Di sini juga ada HT access, mirip dengan HT access yang ada di public. Seperti itu. Mungkin itu saja ya. Mungkin akan dilanjutkan oleh tes website oleh Yoga Firdaus Pradika. Ini adalah halaman utama dari website yang telah kami buat. Di sini ada header, yaitu yang berisi covid19.com dan fitur-fitur yang telah kami buat. Di sini ada informasi-informasi. Di sini ada informasi update tentang COVID-19, yaitu mengambil dari API. Di sini ada artikel. Di sini juga ada artikel. Di sini juga sama. Di sini gejala-gejala yang terinfeksi COVID-19. Di sini ada footer yang berisi tentang quick links, about, helpful link, dan resource. Lanjut pada fitur yang kedua. Di sini menampilkan gejala-gejala COVID. Aduh, ini juga sama. Lanjut ke 3. Blog. Di sini menjelaskan tentang berita dan artikel yang update tentang COVID-19. Bisa dilihat. Lanjut pada ke fitur yang keempat, donasi. Nah, di sini ada fitur donasi. Misal kita inputkan. Misal saya donasi, maka akan muncul donasi Anda telah berhasil ditambahkan, maka akan
muncul pada database. Kita refresh ini yang ke yang bawah sendiri. Lalu ini total donasi akan bertambah. Lalu about ini berisi tentang apa website yang kita dibuat. Ini berisi kontak-kontak. Yang ke-6, kontak. Kontak ini bisa diinputkan ya, bisa ya. Tidak. Lalu kita isi, kirimkan pesan, lalu kita akan menampilkan pesan Anda telah berhasil dikirim. Kita cek pada database, maka akan muncul. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.